Jadi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa menerima logika akal Isra Mi'raj? Karena mereka tidak terdaftar di SMP negeri, tidak belajar ilmu fisika kecepatan cahaya. Makanya nanti kalau ada tetangga bapak, teman, sahabat, kawan yang mengatakan, saya rasa ini Isra Mi'raj ini mitos dongeng, nggak masuk akal, ente pasti SMP-nya cabut. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang suci didekatkan dengan makhluk yang suci, menaiki tunggangan yang suci. Malaikat itu namanya Jibril, terbuat dari nur cahaya. Lalu kemudian tunggangannya namanya Burak. Burak diambil dari kata barku. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Kila cahaya suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah makhluk yang suci, maksum, bersih, tak berdosa. Kalau dia berdosa, maka datang langsung malaikat Jibril dikirim Allah untuk meluruskan, menegurnya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan tiga makhluk yang suci, Jibril alaihissalam, Burak alaihissalam, Sayyidina wa Maulana Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Gak masuk akal Pak Ustadz, masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha nggak sampai satu malam? Sebetulnya menjawab itu cukup anak SMP kelas 2, karena mereka belajar mata pelajaran fisika. Dalam fisika dijelaskan kecepatan cahaya. Cahaya itu cepatnya 300.000 km per detik. Sedangkan dari Masjidil Haram di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya 1.500 km. Kalau 1.500 km itu bisa ditempuh dengan pesawat 1,5 jam, karena kecepatan pesawat 1 jam 1.000 km. Makanya dari Cengkareng ke Jeddah 9.000 km ditempuh dalam waktu 9 jam. Jika kecepatan cahaya 300.000 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Masuk dalam soal UAS, ujian akhir semester. Jadi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa menerima logika akal Isra Mi'raj? Karena mereka tidak terdaftar di SMP negeri, tidak belajar ilmu fisika kecepatan cahaya. Makanya nanti kalau ada tetangga bapak, teman, sahabat, kawan yang mengatakan, saya rasa ini Isra Mi'raj ini mitos dongeng, nggak masuk akal, ente pasti SMP-nya cabut. Ente pasti waktu SMP ijazahnya beli. Bodoh. Kenapa? Karena ini masuk akal bagi orang-orang yang mempunyai akal. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Bukan linnas, bukan semua manusia, bukan lil bashar, bukan lil muslimin, tapi bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Ada kontes otak internasional, otak dari Jerman murah, otak dari
Jepang murah, otak yang paling mahal dari Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Tidak dipikirkannya alam semesta. Coba kau pikirkan, maka ketika kau pikirkan tentang langit, muncul namanya ilmu astronomi. Pikirkan tentang bumi, muncul namanya ilmu geologi. Berpikir tentang siang dan malam, muncul ilmu klimatologi, geologi, klimatologi, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini anak-anak kita mesti belajar. Jangan cuma pandai baca Quran, tidak hanya sekedar sekolah agama, pondok pesantren, tapi apa yang disebut dengan itulah dia kombinasi SMP IT, SMA IT, Islam terpadu. Dia belajar Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akidah, akhlak, tapi juga dia belajar fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Anak kamu di mana? Di pesantren. Apa ya anak di pesantren? Ketinggalan zaman jadul. Anak kamu boarding school. Ya sama, pesantren sama boarding school. Boarding school kan sekolah berasrama. Pesantren juga pendidikan berasrama. Siapa yang sanggup menjaga anak-anak kita pagi, petang, siang, dan malam? Cabut dia dari sekolah, pergi dia ke mall, ngelem dia, pacaran dia. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Anak ponakan saya wajib masuk pesantren. Kenapa? Karena saya tak sanggup menjaganya 24 jam. Saya pergi ke Garut, ke Bandung, sekarang ke Bekasi, nanti ke Bogor, habis itu pulang ke Riau. Maka pendidikan yang paling selamat adalah pesantren. Bapak Ibu yang banyak uangnya, duitnya banyak, bangun pesantren. Gak bisa bangun pesantren, bangun masjid, buat pengajian, selamatkan lingkungan. Gak bisa bangun masjid, sumbangkan batu bata, kerikil, batu. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Kerikil terlalu besar, pasir. Pasir pun gak bisa, mati aja. Nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka pun berjalan. Nabi Muhammad tidak berjalan. Berjalan bahasa Arabnya Sara Yasri. Tapi kemudian Nabi Muhammad Asra Yusri. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan. Yang berjalan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah, ya Qawi, yang maha kuat, ya Matin, yang maha perkasa. Engkau yang memperjalankannya. Makanya sebelum azan itu selalu dibaca Assalatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bi'abdikal muhaiminu laila. Saya insya Allah masih ingat itu. Kenapa? Karena satu hari di dekat rumah diputar 5 kali. Saya khawatir anak-anak ini sudah tidak ingat karena tidak ada toa lagi. Ya man asra bikal muhaiminu, wahai engkau yang diperjalankan Allah yang maha kuasa. Laila, Laila artinya di waktu malam, bukan istri bapak. Terus ditanya, apa arti Laila? Istri saya. Itu namanya Pok Lela. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan mereka pertama sampai di Masjidil Aqsa. Ketika tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambahkan buraknya. Lalu Nabi pun sholat. Ketika dia memandang ke belakang, ada Nabi Ibrahim jadi makmum, ada Nabi Musa jadi makmum, ada Nabi Isa jadi makmum. Imamnya
Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa semua ajaran agama syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansukh, terhapus dengan datangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Isa pun nanti di akhir zaman waktu datang, dia tidak membawa agama yang baru, tapi dia menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.